Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Hari ini Abdurrahman Qais bin Yusuf Basalama bisa sampai ke Jember. Kok jauh bisa sampai ke Jembernya? Nah, subhanallah, jadi jodohnya di Jember nih. Berapa jam perjalanan Jakarta-Jember? 13 jam. Allahu Akbar ya. Demi untuk menikahi Maura Iftinan. Naura Iftinan ya. Semoga Allah memberkati perjalananmu dan memberkahi pernikahanmu ya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, InsyaAllah semua ketika menikah dia berharap yang namanya samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi ternyata tidak semua rumah tangga berisi samara. Anda nggak tahu, guys, ini sudah persiapan apa untuk menghadirkan samara di rumahnya. Karena kita tahu semua jamaah kita nggak ada yang belajar bagaimana menjadi seorang suami. Mau kuliah S1, S2, S3, nggak ada MK, mata kuliah menjadi suami. Kan nggak ada. Jadi kita jadi suami ya ikut bagaimana abah kita jadi suami. Kadang-kadang seperti itu. Kalau dapat abah yang Masya Allah, insya Allah sang anak akan niru abahnya. Gitu. Tapi kalau dapat abah yang suka marah-marah, kira-kira anaknya seperti apa akan menjalani rumah tangga? Mungkin seperti itu juga. Maka nasihat ana buat Abdurrahman Qais bin Yusuf Basalama, kalau engkau ingin rumahmu menjadi surgamu, udah jauh-jauh datang dari Jakarta ternyata nggak dapet tuh samara, ya tentu kita akan menyesal. Kenapa aku seperti ini? Terkadang kita mudah menyalahkan orang lain. Oh, gara-gara harimnya, gara-gara ini, itu enggak. Kita nggak akan bisa merubah orang lain, yang kita bisa rubah diri kita sendiri. Maka mulailah dari dirimu. Dan buat Naura ya, dan buat semua yang hadir di tempat ini, kalau ingin baiti jannati, sehingga suami itu pulang ke rumah senang sekali. Ada rejal-rejal ini yang malas pulang. Bahkan dia menunggu harimnya regut. Kalau sudah tidur baru dia mau pulang. Karena memang ada keributan di rumah kalau dia datang. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ya, di ayat 132 dan selanjutnya. Ana berharap nanti Abdurrahman Qais ini mengkaji bersama Naura. Kalau sudah halal ya, duduk bareng dibaca apa maksudnya dari ayat-ayat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddatil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah. Supaya kita tahu kita semua pendosa. Ana yang berceramah pendosa. Dan guys yang sedang mendengarkan ceramah ini juga pendosa. Dan semua yang hadir di tempat ini pendosa. Maka kita lihat kenapa Abu Bakar As-Siddiq waktu minta doa sama Nabi SAW. Abu Bakar ini dijamin masuk surga. Ketika dia minta doa sama Nabi SAW, kata Nabi SAW, Qul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur. Ini Abu Bakar orang terbaik di umat ini. Ketika minta doa, Nabi SAW mengatakan, katakan ya Allah, aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Pengakuan dengan dosa-dosa. Sebagian kita kadang-kadang merasa sudah khair, merasa sudah baik. Enggak.
kita banyak berdosa. Maka Allah katakan bersegera menuju keampunan Allah, baru surganya Allah. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau orang ingin baiti jannati, datangkan sifat-sifat penghuni surga di rumah. Yang pertama harus mendatangkan ya guys. Karena guys dijadikan pemimpin. Kalau ternyata sifat-sifat penghuni surga nggak ada di rumah, jadi neraka rumahnya nanti. Allah ketika menyebutkan sifat yang pertama, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka berinfak. Jadi ternyata baiti jannati itu harus jadi orang yang royal, guys. Jangan bakhil. Dan istri juga supaya dia jadi hamba yang bertakwa, kata Nabi SAW, tasaddaqna. Kalian harim-harim banyak sedekah, kata dia. Karena kebanyakan kalian penghuni neraka, kata dia. Dan sedekah ini dapat merubah karakter manusia. Abdurrahman bisa lakukan itu. Ketika engkau banyak sedekah, banyak berbagi, jangan nunggu kaya baru bersedekah. Makanya Allah sebutkan Jalla Jalaluh fis sarra wad dharra. Jadi orang ini sedekah dalam kondisi dia senang, dalam kondisi susah dia tetap bersedekah. Dan ingat, usahakan sedekahnya guys ini persentase. Awal nikah mungkin gajinya 10 juta, ya sedekah 1 juta. 10%. Ya, kalau nanti dapat uang 1 miliar, sedekahnya berapa? Berapa? 25% enggak, tetap 10%. Cuma 100 juta jadi. Tetap 10%. Enggak. Orang kalau tidak membiasakan dirinya bersedekah, maka dia akan jadi hamba yang cinta sama dunia. Dan kalau sudah suami istri ambisinya dunia, nggak akan ada surga di rumahnya. Yang ada kegundahan, kegelisahan, mau dapat uang 1 triliun pun tetap akan gundah. Maka tolong Abdurrahman ajak Naura juga untuk banyak sedekah, banyak berbagi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Ternyata penghuni surga itu suka menahan emosi, menahan amarahnya. Jadi guys, usahakan kalau lagi marah sama Naura, tahan diri. Dan Naurah juga seperti itu. Kadang-kala perempuan ini kalau lagi marah sama suaminya, dia ngajak berantem. Jadi kalau Naurah ngajak berantem, Abdurrahman keluar rumah. Bismillah, mau ke masjid, mau kemana. Dan terjadi dalam rumah. Suami harus bijak kalau istrinya sedang marah. Pernah suatu hari Nabi SAW masuk ke rumahnya Fatimah. Sampai rumahnya Fatimah, Ali nggak ada. Biasanya Ali tidur siang di situ. Maka Nabi SAW mengatakan, Aina ibnu ammiki? Mana anak pamanmu? Nggak ditanya mana suamimu. Tapi diingatkan dengan hubungan kekerabatan. Mana anak pamanmu? Apa kata Fatimah? Ghababani anifan falam yaqil indi. Marah tadi sama aku. Ya kita ributlah. Kemudian dia nggak tidur siang. Nah, ini pelajaran buat suami. Ketika memang ada masalah, kalau di rumah semakin panas sih keluar. Tahan emosinya. Dan kata-kata cerai tolong dihapus dari kamusnya Abdurrahman. Dihapuskan kata-kata itu. Sehingga ketika marah itu tidak keluar. Katakan waffaqakillah, barakallahu fiik, Allah yahdik ya. Baik, dan Naurah pun seperti itu. Ketika marah tahan emosinya. Ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW minta nasihat, kata Nabi SAW, la taghdab. Oh jangan marah gitu. Loh, tapi manusia punya emosi, ya tahan emosi. Kalaupun marah tadi berusaha untuk mengarahkan kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas. Jadilah orang yang memudahkan untuk memaafkan orang lain. Naurah ini sulit minta maaf. Tahu Abdurrahman? Jadi Harim ini kalau suruh minta maaf, ruwet. Kadang-kala dia nanti terakhir ngomong, iya aku minta maaf kalau punya salah. Udah salah ngakunya kalau punya salah gitu. Dia nggak mau ngaku punya salah. Itu banyak karakter seperti itu. Laki-laki yang minta maaf ketika dia salah itu laki-laki yang jujur. Laki-laki yang minta maaf padahal belum tentu dia salah, itu laki-laki yang bijak. Dan laki-laki yang minta maaf padahal dia tidak salah, itu suami yang teladan.
Maka jadilah Abdurrahman ketika harus minta maaf demi menyelamatkan rumah tangga ini. Ana za'imun, kata Nabi SAW, bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, usahakan tidak ada perdebatan di rumah tangga Abdurrahman ini. Dan yang terakhir, Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Ya Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan Abdurrahman istri, bukan orang lain. Kalau bicara nafkah, mana yang lebih utama? Nafkah buat istri atau buat umminya Abdurrahman? Buat siapa? Ummi apa? Istri. Jamaah, ummi apa istri? Ummi apa istri? Anak mau tanya sama Harim-Harim, ummi apa istri? Istri. Jadi nafkah itu buat istri wajib. Buat ummi kan juga wajib. Iya. Kalau umminya nggak mampu, wajib. Tapi istri walaupun kaya raya istrinya, engkau wajib memberikan nafkah. Jangan berpikir kalau kau punya fulus tuh, nggak ada urusan sama fulusnya dia. Wajib. Makanya para ulama menyebutkan, sebagian orang berpikir ibu dulu, enggak, istrimu dulu. Ketika engkau punya kelebihan baru orang tuamu. Ini kalau memang nafkahnya hanya cukup buat satu orang. Jadi istri terlebih dahulu. Dan buat orang tua, kebaktian kita kepada orang tua kita. Istri itu sandang pangan-pangan, penuhi dia. Dan jangan cuma diberikan haknya, tapi kasih ihsan, lebihkan dia. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah paling baik sama istri. Sama istri. Taib, adapun buat Naurah ya. Buat Naurah Iftinan binti Khalid Zakin. Semoga Allah merahmati kedua orang tuamu. Ada 3 peristiwa penting dalam kehidupan ini. Yang pertama kelahiran, yang kedua pernikahan, yang ketiga kematian. Kelahiran dan kematian kita nggak bisa milih. Tapi pernikahan orang masih bisa milih. Maka karena engkau sudah memilih Qais, ya, Abdurrahman, Qais ini menjadi pasangan hidupmu, muliakan dia, hormatin dia, ya. Hargain dia. Satu hal yang tidak boleh dilanggar oleh wanita adalah penghormatan kepada suaminya. Nabi SAW ketika ditanya tentang khairun nisa, ya, wanita yang paling baik, kata Nabi SAW, ya, subhanallah, beliau mengatakan yang pertama itu allati idza nadartka ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Ucapan Nabi SAW ini 1447 tahun yang lalu. Rajal ini membutuhkan pandangan yang menyenangkan di rumah. Belum ada fitnah seperti sekarang ini. Tapi ternyata banyak perempuan itu cantiknya kapan? Kapan Abdurrahman? Kalau zuhatan gitu. Kalau kondangan ya. Pokoknya kalau Harim cantik, Rajal pertanyaannya satu. Apa ibu-ibu? Mau kemana? Tahu Harim-Harim itu. Kalau sudah berhias tanya mau kemana? Karena di rumah nggak pernah ayu. Maka tolong perempuan itu jaga fisiknya. Karena Nabi SAW menyebutkan kalau dipandang nyeneng no ati. Jadi perempuan ini bukan hanya wajahnya yang cantik, tapi dia jaga tubuhnya. Karena fitnahnya laki-laki di luar itu apa? Harim. Ketika yang di rumah tidak menyenangkan hati, setan akan terus datang. Yang kedua, kalau disuruh nurut, ya, Naurah ini disuruh apapun sama suaminya, nurut toh. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kalau bisa jangan bantah sama suami. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau suamimu tidak sedang di rumah, jagalah kehormatan dirimu dan harta suamimu. Ana doakan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.